Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga masih bisa kita beraktivitas di hari-hari yang kita jalani. Jadi adapun maksud dan tujuan saya di sini hanya untuk mempresentasikan hasil presentasi saya melalui video dari Canva. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan hukum dalam Islam. Dalam topik utama presentasi saya ini ada beberapa langkah. Yang pertama, metode pengambilan hukum dalam Islam, dan metode yang kedua adalah metode menerapkan hukum dalam Islam, dan yang ketiga yaitu peran-peran hukum syariat dalam Islam, dan yang keempat adalah manfaat hukum dalam Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam materi yang saya tuliskan ini. Nah, selanjutnya yang pertama sekali langkah metode pengambilan hukum dalam Islam. Yang sebagaimana yang kita ketahui, metode penetapan hukum dalam Islam yang berkembang pesat dalam mengambil dalam beberapa dalil. Yang pertama antaranya itu dalam dalil Al-Quran, dan yang kedua dalam hadis, dan yang ketiga ijma ataupun persepakatan para ulama, dan yang keempat yaitu qiyas. Dalam maksud langkah yang keempat ini, di sini saya akan menjelaskan maksud dari keempatnya. Yang pertama itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, di sini jika kita mengambil hukum, kita bisa mengambil hukum dalam Al-Quran. Dalam permasalahan hukum yang kita cari, kita bisa mencarinya dalam Al-Quran. Jika dalam Al-Quran sudah tidak ada, yang pertama itu seperti yang katakan tadi dalam Al-Quran, jika dalam Al-Quran itu sudah ditentukan dalam Al-Quran, kalau jika tidak ada dapat merubah, dan kita tidak dapat merubahnya, apalagi mengkotak-atik hukum yang sudah tertera dalam Al-Quran. Dan kita harus menjalankan aturan yang tersebut yang tertera dalam Al-Quran, karena dalam Al-Quran hukum yang ada dalam Al-Quran adalah sumber utama dalam pengambilan hukum dalam Islam, dan kita tidak bisa mengkotak-atik kecuali kita hanya disuruh ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya. Dan jika tidak ada hukum yang permasalahan yang kita cari dalam Al-Quran, kita bisa beralih kepada pengambilan hukum yang kedua, yaitu hadis. Sebagaimana hadis adalah sumber hukum yang kedua yang berfungsi sebagai penguat ataupun sebagai pemberi keterangan dan sebagai pentaksis keumuman dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran. Karena jika satu permasalahan atau suatu hukum yang kita cari tidak ada dalam suatu Al-Quran, kita bisa mengambil hukum tersebut ataupun permasalahan mencari dalam hadis, hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang ada, yang sebagaimana yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Di situ kita bisa mencari permasalahan yang kita cari ataupun sumber hukum yang kita perlukan. Dan yang langkah yang ketiga, jika tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, kita bisa berpaling ke sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma ataupun ijtihad para ulama. Arti ijtihad di sini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana ijtihad itu digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum dibuat secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Karena dalam Al-Quran dan hadis, jika tidak ada suatu hukum ataupun permasalahan yang kita cari, kita bisa mengambil dalil dari persetujuan para ulama ataupun ijtima para ulama. Karena dalam ijtima ulama ini menetapkan suatu hukum yang belum ada dalam hadis dan Al-Quran. Karena semakin berkembangnya zaman, semakin banyak permasalahan ataupun sumber hukum yang diperlukan dan tidak ada dalam Al-Quran dan qiyas. Dan yang keempat, kita bisa berpaling kepada sumber hukum yang keempat, yaitu qiyas. Sebagaimana qiyas itu adalah penentuan suatu hukum yang belum ada dalam ketentuan hukumnya, baik dari Al-Quran, hadis, maupun ijma.
dengan cara membandingkan ataupun mengibaratkan dengan suatu hukum yang telah ada, yang ada persamaan dalamnya. Jadi pengambilan hukum dari kias ini contohnya seperti kita mencari permasalahan tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, dan tidak ada dalam ijma. Dan di sini saya akan memberikan suatu contoh dalam pengambilan hukum dalam kias yang seperti di sini banyak dalam pembuatan contoh dalam kias seperti penetapan zakat. Memang penetapan zakat itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya kita itu perlu membayar zakat. Akan tetapi di Al-Quran itu tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penetapan hukum zakat kepada umat muslim sebagaimana rincinya. Dan di dalam hadis juga dijelaskan tentang pembayaran zakat bahwa membayar zakat itu wajib setiap para umat muslim, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah dan zakat-zakat yang lainnya. Dan dalam ijma ulama pun tidak ada penjelasan secara rinci. Dan oleh karena itu kias menjelaskan secara rinci, yaitu seperti yang saya katakan tadi dalam permasalahan zakat. Dalam zakat tertuliskan ataupun terisyaratkan dalam hukum bahwasanya dalam Al-Quran itu zakat wajib dibayar. Sedangkan zakat yang ditentukan, seperti kita ambil contoh, zakat yang ditentukan dalam syariat Islam misalnya di Arab. Di Arab itu diwajibkan membayar zakat dengan gandum ataupun kurma. Sedangkan kita berbeda-beda daerah, misalnya kita di Indonesia ini tidak mungkin kita membayar zakat dengan gandum ataupun kurma. Oleh karena itu, para kias ataupun pengambilan hukum yang keempat kias ini mengibaratkan apa makanan pokok dalam satu daerah tersebut. Dalam Arab ataupun Arab Saudi, di sana makanan pokok itu adalah kurma ataupun gandum. Sedangkan di daerah kita di Indonesia, makanan pokok ataupun pencarian makanan orang adalah beras ataupun padi. Dalam situ kita bisa mengiaskan bahwasanya zakat kita itu, misalnya zakat fitrah, kita bisa membayar dengan menggunakan padi ataupun beras dalam takaran yang sudah ditentukan. Dan contoh yang lainnya seperti narkoba ataupun miras. Memang miras itu sudah ditetapkan dalam hukum innamal khamru wal maisir. Situ sudah dijelaskan bahwasanya miras itu sudah haram. Dan dalam fikih kontemporer dalam zaman sekarang, apakah permasalahan narkoba itu ataupun ganja itu diharamkan atau tidak, karena tidak menyangkut dengan, tidak ada sama pautnya, sangkut pautnya dengan miras. Miras itu sudah jelas memabukkan, sedangkan narkoba itu juga efek sampingnya itu memabukkan seseorang dan membuat kemudaratan apabila menggunakan bahan tersebut. Oleh karena itu, hukum yang keempat ini dalam kias mengibaratkan perbuatan menggunakan narkoba ini sama dengannya dengan miras ataupun memabukkan seseorang dan menghilangkan akal seseorang sehingga bisa berbuat jahat ataupun dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Baik, di sini kita lanjut kepada peran hukum syariat dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, kedudukan sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syariat dalam hadis, dan hadis itu asas kedua syariat yang sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada. Sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan ataupun akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah ataupun perbuatan seseorang yang dilakukan untuk umat muslim semuanya. Inti dari tujuan syariat adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Sedangkan mabadi ataupun pokok dasar yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Sebagaimana yang kita pelajari dalam minggu-minggu yang lalu, kita sudah mempelajari menjaga keadilan, persamaan, dan kemerdekaan, dan menjaga-jaga harta ataupun menjaga keturunan. Di situ sudah berperan hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya adalah manfaat hukum dalam Islam. Di sini saya sudah menuliskan manfaat hukum Islam bagi umat manusia, yaitu
Yang pertama, fungsi umat hukum Islam dalam manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mendekatkan diri dengan bertakwa. Dan hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi segala umat Islam, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Jadi hukum Islam ini adalah patokan untuk segala umat Islam apabila dia bertakwa. Jika dia bertakwa dan beriman dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini manfaatnya bisa memantau ataupun mengukur tingkat keimanan ataupun ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di sini tujuan Islam sebagaimana kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Kalau dengan kata lain bahwa tujuan hukum Islam memiliki makna lain, yaitu sebagaimana kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Di sini hukum Islam membantu kita untuk berinteraksi dengan manusia-manusia baik sosial ataupun individual dalam keluarga, dan hubungan individual dengan sosial, interaksi di lingkungan ataupun daerah tertentu sebagaimana yang kita jalani. Di sini saya akan melanjutkan lagi, yaitu manfaat mempelajari hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui, adapun hikmah mempelajari sumber hukum yaitu adalah dengan adanya sumber hukum, maka setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan memiliki dasarnya, sehingga kita tidak akan salah ataupun berdosa jika dalam mengerjakan suatu hal. Kita juga akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW karena mencintai sunnah-sunnahnya. Di sini dapat kita simpulkan, jika kita mengerjakan suatu hal yang buruk atau kemaksiatan, di sini akan diberikan ganjaran untuk kita mendapatkan dosa. Akan tetapi sebaliknya, jika kita mengerjakan hal-hal yang baik ataupun hal yang positif, mengerjakan aturan Islam ataupun mengerjakan perintah-perintah Allah, kita akan mendapatkan ganjaran yaitu pahala. Dan yang kedua yaitu hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingannya itu terlindungi. Maka hukum segoyahnya dilaksanakan secara nyata. Hukum berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai, dan hukum juga menghendaki perdamaian. Sebagaimana yang kita ketahui ini, Islam adalah agama yang damai dan menyatukan segala umat manusia. Karena Islam ini memiliki aturan-aturan yang damai dan menyatukan para umat manusia, dan memiliki aturan-aturan ataupun hukum yang cocok kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan baik, kita akan melanjutkan. Selanjutnya di sini saya menuliskan kenapa harus ada hukum dalam Islam. Di sini saya sudah menuliskan hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua muslim. Tujuan hukum Islam membantu umat Islam memahami bagaimana mereka harus menjalani setiap aspek kehidupan mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita perlu mengetahui kenapa keberadaan hukum Islam itu dalam syariat Islam harus kita taati. Sebagaimana Allah sudah menetapkan aturan-aturan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Dan kita juga harus mengetahui apa tujuan kita diciptakan ke dunia dan apa tujuan kita menjalani syariat Allah. Yaitu peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Allah ataupun syafaat ataupun syariat-syariat yang dalam Islam wajib kita jalankan supaya kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari syafaat Muhammad SAW. Karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita akan mendapatkan ganjarannya. Oleh karena itu, di situ kita perlu memahami hukum dalam Islam supaya menjalani hidup dalam dunia ini supaya kita damai dan tenteram dalam lingkungan sosial. Selanjutnya, kesimpulan dari materi saya ini di sini sudah saya tuliskan, hukum syara ataupun hukum Islam merupakan satu nama hukum yang didasarkan pada syariat ataupun syariah, yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, baik dalam bentuk tekstual maupun hasil pemahaman ulama. Karena juga dikatakan berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Bagaimana yang materi pertama tadi yang saya jelaskan, pengambilan hukum itu ada 4 perkara, yaitu Al-Quran, hadis,
ijma para ulama dan qiyas. Mungkin hanya sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kejanggalan dalam penyampaian materi saya ini, saya mohon minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Di sini pada saudara-saudari jika ada pertanyaan bisa menanyakan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.